Bapak Ibu, kembali kita ketemu. Kembali saya tidak pernah bosan mengajak Anda untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, sekalipun di tengah situasi-situasi yang pahit, situasi-situasi bangkrut, persoalan, pergumulan, ayo tetap datang menyembah Tuhan. Kita datang bukan karena kita sempurna, kita hebat, bukan karena suara kita bagus, main musik kita bagus, enggak. Kita datang apa adanya yuk kepada Tuhan. Kami di sini bukan mengintertain Anda di rumah atau menjamu Anda dengan nyanyian pujian kami, enggak. Kami di sini mengajak Anda bersama-sama menyembah lewat puji-pujian ini. Karena kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaanmu. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kembali kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa semua keberadaan kami kepadamu. Engkau yang mengurapi setiap perkataan kami. Engkau mengurapi setiap puji-pujian kami. Engkau mengurapi setiap yang memainkan alat musik. Engkau mengurapi semua yang ada pada kami. Karena kami percaya kami mau datang kepadamu dengan segenap hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Katakan, takkan ku ragu. Takkan ragu. Ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Oh, haleluya. Segalanya Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan dari awal, takkan ragu ku berjalan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala hal Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya
mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Wanita katakan, Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Amin. Rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Jason Aquila katakan, Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. sama-sama katakan, Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Haleluya. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja
dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam segala. Katakan kau turut bekerja, kau turut bekerja. Dan sekali lagi katakan, kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Amin Tuhan. Engkau turut bekerja, Engkau bekerja Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal. Karena kami tahu, kami bukanlah siapa-siapa tempat Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup karena kami percaya kepadamu Tuhan. Bukan karena apa yang kami lihat di sekitar kami, situasi kami, keadaan kami. Tapi kami hidup karena kami berpegang teguh pada janji-Mu. Kami mempercayai apa yang Kau lakukan bagi kami, bagi dunia ini. Katakan, aku bukanlah siapa-siapa. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku hidup bukan
karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah, ku percaya bukan dari ku melihat. Karena percaya aku melihat, aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Sama-sama katakan, aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Wanita katakan, aku bukanlah siapa-siapa. Siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia. Gantian laki-laki katakan, aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Haleluya. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada
anak Allah. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku bilang, katakan, Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Wanita katakan, aku hidup. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada anak Allah. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Sama-sama katakan, aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada anak Allah. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat, karena percaya aku melihat. Sekali lagi katakan, karena percaya aku melihat. Yeay, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan karyamu Tuhan. Karyamu. Tuhan indah bagiku, yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku, sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Sekali lagi katakan, karya-Mu Tuhan
Tuhan, indah bagiku yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Bapak Ibu, angkat tanganmu, konsentrasi dalam penyembahanmu. Saya nyanyikan dari awal, haleluya. Kita menikmati karya Tuhan yang indah. Kita dipanggilnya, kita diurapinya, rancangannya. Dia Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Karya-Mu Tuhan indah bagiku yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin sama-sama. Ingin selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama. Ku ingin, oh, haleluya.
kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Ku ingin selalu tinggal bersama. Oh, ku ingin selalu. Oh Lord, haleluya. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Akulah katakan, Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. ku ingin selalu dalam hadirat-Mu. Ku ingin selalu dalam rencana-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin selalu memuji nama-Mu. Selalu memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Tinggal bersama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh Lord, memuji nama-Mu. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, dalam hadirat-Mu, tinggal bersama-Mu, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup kami. Oh haleluya. Bila kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan.
laku hidup. Semua karena anugerah-Mu. Bila aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, penopangku setiap waktu. Tiada yang mustahil bagimu, mujizat-Mu nyata bagiku. Hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu selalu, syukurku padamu. Oh, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu selalu, syukurku padamu. Katakan dari awal, haleluya. Bila ku hidup, semua karena anugerah-Mu. Bila ku ada, semuanya karena kasih-Mu. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, penopangku setiap waktu. Tiada yang mustahil bagimu, mujizat-Mu nyata bagiku. Oh, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu selalu, syukurku padamu, syukurku padamu. Hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu selalu, syukurku padamu. Hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu selalu, syukurku padamu. Wanita katakan, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu
lagi katakan, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu. Sama-sama katakan, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu. Oh, haleluya. Hidupku kini bukan hidupku, ada di dalamku. Bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu. Biar musik dengan lembut. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, angkat hatimu, tutup mata. Sungguh-sungguh kalau kita renungkan nyanyian ini, biar itu menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Yesus tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Hidup kita bukan hidup kita lagi sebenarnya, tapi Yesus harus mengambil alih segala tindak tanduk kita. Saya nyanyikan, Bapak Ibu berdoa, saya nyanyikan dari awal. Bila ku hidup, semua karena anugerah-Mu. Bila ku ada, semuanya karena kasih-Mu. Kau laku kuatku, penopangku setiap waktu. Tiada yang mustahil bagimu, mujizat-Mu nyata bagiku. Hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu. Hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu. Sekali lagi katakan, hidupku kini bukan hidupku, sebab Yesus ada di dalamku. Ku bawa hatiku menyembahmu selalu, syukurku padamu.
Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati lewat puji-pujian ini. Waktu kita menyembah Tuhan, saya yakin Tuhan sedang membebat hati kita. Tuhan sedang membajak hati kita. Tuhan terus bekerja di antara Bapak Ibu dan di antara kami. Kata kita punya Tuhan yang sama. Tuhan bukan hanya bekerja di antara kalian Bapak Ibu, tapi juga Tuhan berbicara di antara kami yang sedang menyembah ini. Karena dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang penuh kasih dan adil. Dia menyatakan banyak hal di tengah-tengah kita menyembah Dia. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, lihat firman Tuhan ini. Kejadian 19 ayat 1. Perikopnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Bapak Ibu, sebelumnya ada 18, Tuhan telah ngomong kepada Abraham bahwa Sodom itu kejahatannya telah sampai ke langit. Dan Tuhan ngomong sama Abraham, aku ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, ingat itu. Dan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham berbelas kasihan atas Sodom dan Gomora. Haleluya. Dan akhirnya kita lihat kejadian 19 ini. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 2. Serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamnya di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh dilanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Bapak Ibu, di pintu gerbang adalah tempat orang berkumpul dan tempat mereka menyambut tamu kebiasaan, ya. Ada hukum yang di Israel bahwa di pintu gerbang lah mereka harus menyambut tamu-tamu dan melayani tamu-tamu. Dan yang hebatnya adalah Lot itu ramah, ya. Dia tahu orang datang, dia langsung menyambutnya. Kita tidak mencatat bahwa Lot tahu tuh orang mau datang ke rumahnya, ayat 3. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, sehinggalah mereka masuk ke rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak yang kecuali datang mengepung rumah itu. Wis. Tetapi sebelum mereka, ayat 5. Jadi malaikat datang, Lot sambut dan majak ke rumah. Waktu orang tahu bahwa sekabung semua datang mengepungnya. Ada apa itu? Mereka berseru pada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ayat 6. Lalu keluar Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat 7. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Karena janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Bapak Ibu lihat ya, Lot ini punya hati yang luar biasa. Dia membela tamunya daripada anaknya. Bahkan orang-orang itu ingin mengambil tamunya untuk dipakai. Ya, kata pakai itu bisa bergaul, artinya bisa juga dalam arti yang gak baik, yang tidak senonoh, ya. Ingat kota Sodom, ya, terkenal dengan peristiwa yang bejat dan luar biasa. Bahkan dia rela persembahkan anaknya yang masih gadis, haleluya. Dia melindungi tamunya, ayat 9. Tetapi mereka berkata, nyala. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sedangkan kami akan mengenai engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menabrak pintu. Bapak Ibu, Anda kalau membayangkan situasi Anda seperti Lot, semua laki-laki besar kecil
sedang mengepung rumah Anda dan memaksa untuk mengambil orang itu. Saya pikir kita nggak punya kekuatan untuk menahannya ya. Sama seperti Lot ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu ayat 11. Dan mereka membutakan mata orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Wow, keren ya. Bapak Ibu, dibuat mujizat di tempat ini Anda lihat, sehingga semua orang buta nggak bisa taunya di pintu ada di mana. Seperti kebingungan ya. Bagi Tuhan itu gampang untuk melakukan mujizat lewat malaikat-malaikatnya. Kita harus percaya. Ayat 12, pembelaan Tuhan atas Lot. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar di tempat ini. Jadi kedua tamu itu ngomong, siapa sih familimu di sini? Ya, menantumu, anakmu, anak perempuan, siapa lagi di kota ini yang menjadi saudaramu? Ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Wais. Ayat 14. Berlalu Lot lalu bicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya, perempuannya. Bakal menantu ya. Katanya, bangunlah keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nih lihat nih, bakal calon menantunya itu meremehkan Lot, ya, seolah-olah ngomong apa nih orang tua, ya. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kejudanaan kota ini. Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menantunya keluar kota dan melepaskannya di sana. Anda lihat, sampai malaikat Tuhan yang menseret-seret mereka untuk keluar dari kota itu. Ayat 17. Sudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jangan menoleh, jangan berhenti, lari ke pegunungan. Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikurni belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusuk oleh bencana itu sehingga matilah aku. Ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana, bukan kota itu kecil. Jika diberikan nyawa, aku akan terpelihara. So mereka berkata, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Nah, keren ya. Lot ngomong gini, gue ini udah tua, tau gak? Kalau gue ke gunung itu, gue juga kena mati. Aku akan pergi ke kota itu. Oke, baik, kata malaikatnya. Kota itu enggak dimusnahkan. Ayat 22. Nanti kita belajar kebenarannya ya. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebab nama kota itu disebut Zoar. Ayat 23. Matahari terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan beriang dan api di atas Sodom Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi si Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Haleluya. Ketika ya cukup sampai di situ. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, Lot sebagai orang benar yang tinggal di kota yang bejat, Sodom dan Gomora. Saya yakin hati Lot tersiksa siang malam. Ya, saya yakin dia merana, dia mengalami kesusahan karena melihat kebejatan kota ini. Siang malam orang mabuk, orang pesta pora, orang melakukan free sex ya. Termasuk anak-anaknya, nggak tahu apa yang dilihat anaknya. Saya yakin itu akan membentuk apa yang ada di hati anaknya. Nanti karena
kalian akan lihat nanti ya, Lot diperkosa oleh kedua anaknya. Ya, kalau cerita yang lain, lihat ini. Karena saya yakin kehidupan itu mempengaruhi di mana mereka ada. Termasuk menantu-mantu Lot yang tidak takut akan Tuhan. Lot berpikir dalam hatinya bahwa mereka adalah orang yang takut Tuhan. Mungkin sama seperti Abraham. Ya, Lot 2 anak menantunya mungkin ada 10 orang. Tapi ternyata faktanya mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lot orang benar yang ada di tengah-tengah orang yang tidak benar. Bapak Ibu, sama sehari ini kita hidup di dunia yang jahat, yang bejat, yang luar biasa. Saya yakin kejahatan itu sampai ke langit. Tapi masalahnya adalah Tuhan di masa ini telah mengutus anak yang tunggal untuk menebus kita. Pada zaman Lot, pada zaman Abraham, penebusan itu belum terjadi. Tuhan menghukum apa yang jahat, apa yang tidak layak. Tuhan pasti hukum. Tapi ini anugerah keselamatan Tuhan tersediakan lewat Kristus Yesus. Bagi siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dibinasakan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu bedanya ya. Tapi dulu keadilan Tuhan itu mati, kalau jahat mati, haleluya. Tapi Lot yang orang benar diselamatkan Tuhan. Sampai Tuhan paksa-paksa mereka untuk keluar segera, Tuhan ikutin. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Anda lihat, jangan menoleh ke belakang. Bapak Ibu, apa yang pernah ada dalam hidup kita, kalau Tuhan ingin menyelamatkan kita, jangan ingat-ingat yang belakang. Jangan kepo, haleluya ya. Lihat tuh, istri Lot kepo. Dia ingat mungkin hartanya, dia ingat mungkin bedaknya yang mahal, dia ingat mungkin alat kecantikannya, dia ingat mungkin jasnya, dia ingat mungkin kondenya. Haleluya. Haleluya. Akhirnya apa? Menjadi tiang garam. Bapak Ibu, kita belajar hari ini. Orang benar di tengah-tengah orang tidak benar pasti tersiksa. Yang kedua, jangan pernah melihat ke belakang lagi. Ya, teruslah berjalan menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti bekerja melalui hidup Anda karena Dia tinggal dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan bekerja di antara kami. Amin. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, amin, menolong, amin, menyatakan kebaikan-kebaikannya pada setiap keluarga. Amin. Hari ini aku berdoa buat seorang pemuda yang mencoba lari dari keluarganya. Engkau tidak bisa menjauh dari anugerah Tuhan. Engkau tidak boleh pergi dari orang tuamu. Haleluya. Iblis ialah yang menuduhmu. Iblis yang membuat pikiranmu sehingga engkau menjauh dari keluargamu. Kembalilah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolongmu, memberkatimu, membuat namamu masyhur seperti nama Abraham. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, ada WA Center di tempat ini. Anda boleh hubungi, ada hamba Tuhan yang berdoa buat Anda. Amin.